Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita masih diberikan kesehatan pada hari ini dan kita akan melanjutkan perkuliahan dalam topik mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Kali ini kita akan coba berdiskusi tentang higien dan sanitasi industri. Baik, ada beberapa hal yang menjadi pegangan kita di dalam awal diskusi ini, yang salah satunya adalah ada dasar hukum daripada Peraturan Menteri Perburuhan nomor 7 tahun 1964 ya, yang memberikan batasan di dalam sanitasi industri. Yang pertama adalah adanya penyediaan air, kemudian tempat kerja, kemudian sanitasi makanan, pencegahan dan pembasmian vektor, perlengkapan fasilitas sanitasi, dan pembuangan dan pengendalian limbah. Inilah beberapa ruang lingkup yang menjadi bahasan di dalam sanitasi industri yang kiranya ini menjadi penting untuk dibicarakan karena ini adalah hal yang sangat berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja di area atau di tempat industri. Baik, mari kita lihat beberapa pengertian tentang sanitasi industri. Apa itu sanitasi industri? Sanitasi industri adalah sebagai upaya pencegahan penyakit melalui pengendalian faktor lingkungan yang menjadi mata rantai penularan penyakit yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja ataupun bagi orang lain, baik itu sebagai kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu di industri atau tempat kerja. Kemudian apa yang menjadi tujuan daripada sanitasi? Tujuannya adalah agar setiap individu atau masyarakat berupaya untuk mencegah penyakit dengan menitik beratkan kepada upaya kesehatan lingkungan. Jadi sebuah upaya pencegahan yang difokuskan kepada intervensi di lingkungan. Kemudian apa itu definisi daripada higien? Kata higien berasal daripada bahasa Yunani, higien, artinya healthful atau sehat. Yang apabila kita menguraikan menjadi lebih panjang adalah sebuah upaya pencegahan penyakit yang menitik beratkan kepada kesehatan individu atau subjek agar individu tetap sehat. Kemudian apa yang menjadi maksud atau tujuan daripada higien? Tujuan higien adalah agar setiap individu atau masyarakat dapat berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kiranya ini amat penting untuk menjadi dasar di dalam bagaimana mengembangkan upaya sanitasi dan higien di industri yang berfokus pada kesehatan lingkungan dan kesehatan pribadi atau kesehatan perilaku. Sehingga ini menjadi sebuah upaya yang amat penting karena menitik beratkan kepada proses atau upaya pencegahan. Baik, mari kita lihat apa yang hari ini yang dikenal dengan market oriented atau bagaimana pasar menuntut ya industri untuk dapat memberikan kepastian di dalam hal produksi yang memang itu adalah yang menjadi aman ya. Jadi perasaan aman itu menjadi amat penting ya, menjadi amat penting di dalam tuntutan pasar ya. Kemudian dalam siklus ini juga kita bisa melihat bahwa beberapa hal yang mesti dilakukan oleh industri yang menjadi tuntutan ya, yang diminta oleh pasar agar dikonsumsi itu menjadi aman, maka diharapkan di dalam industri tidak mudah terkontaminasi ya, baik dengan kuman maupun hal-hal lain yang membuat produksi itu tidak menjadi aman. Kemudian setelah bahan-bahan tersebut atau produksi tersebut tidak mudah terkontaminasi, kemudian juga perlu dipikirkan tentang penyimpanan
yang memberikan nilai ya bahwa itu aman, stabil. Kemudian juga bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam makanan juga bernilai bergizi. Ini juga menjadi tuntutan pasar ya. Selain itu yang paling penting adalah proses higien ya, bagaimana kebersihan ya daripada lingkungan dan kebersihan individu tersebut juga menjadi tuntutan daripada pasar. Oleh karena itu, semua proses itu harus memenuhi standar. Yang standar itulah yang bisa memberikan sebuah jaminan dalam perspektif pasar bahwa produksi yang dihasilkan di sebuah industri itu tidak terkontaminasi, kemudian tersimpan dalam proses yang aman, kemudian mengandung atau bernilai gizi, kemudian higien ya, dan itu menjadi standar yang menjadi pegangan bagi sebuah industri pangan misalnya ya. Jadi menghasilkan suatu produk sesuai dengan keinginan konsumen atau market oriented, maka banyak tergantung daripada bagaimana proses awal ya dari pengolahan sehingga menjadi sebuah produk yang nantinya akan dipasarkan, dan itu menjadi tanggung jawab penuh industri yang bersangkutan. Jadi itu mesti diperhatikan dari awal pengolahan sampai menjadi produk, sampai pada akhirnya terdistribusi untuk dikonsumsi oleh pasar. Kemudian masyarakat pun dia punya hal yang menjadi harapan atau tuntutan daripada masyarakat atau pasar ya. Yang pertama adalah setiap orang yang bekerja dalam industri, terutama di bagian produksi, harus berusaha agar semua operasi berada dalam lingkungan yang bersih. Nah, ini amat penting ya, memastikan lingkungan kerja adalah lingkungan kerja yang aman, yang nyaman, yang jauh daripada kontaminasi dengan kuman. Kemudian hanya lewat usaha setiap orang, industri yang bersangkutan akan mampu mempertahankan produknya agar tetap disukai oleh konsumen. Nah, inilah makanya tadi fokus daripada higien dan sanitasi itu pada individu dan lingkungan, karena tanpa adanya kontribusi daripada pekerja sebagai individu, maka sulit untuk mempertahankan produk agar itu sesuai dengan standar, sesuai dengan tuntutan daripada pasar atau masyarakat yang menginginkan produk tersebut itu aman, bernilai gizi. Kemudian dengan lingkungan yang bersih, kekhawatiran akan timbulnya penyakit atau keracunan dapat diperkecil. Oleh karena itu, menjadi fokus yang amat penting dalam memelihara higien dan sanitasi di industri adalah bagaimana kita melihat sasaran intervensinya adalah salah satunya pada lingkungan. Bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih. Kemudian lingkungan yang bersih merupakan tanggung jawab moral semua orang yang bekerja dalam industri, termasuk industri bahan pangan. Nah, ini menjadi catatan yang sebenarnya secara universal bahwa dimanapun tempat kita berada, maka lingkungan itu menjadi amanah bagi kita untuk menjaganya, ya, agar dia tetap bersih dan memberikan kenyamanan bagi kita dan juga bagi orang lain. Kemudian mari kita lihat tentang lingkup sanitasi dan keamanan. Ya, ini merupakan perencanaan daripada unit pengolahan ya, karena memang sanitasi dan keamanan merupakan sektor yang harus diperhatikan. Dan ini mencakup daripada perusahaan ya. Kenapa? Karena perusahaan menggunakan sumber daya manusia, sehingga segala usaha yang akan dijalankan tidak boleh mengorbankan keselamatan dan kesehatan manusia. Keamanan dan kemungkinan timbulnya bahaya selama proses dalam perusahaan itu harus diberitahukan, dicegah, diperkecil bahaya yang timbul. Artinya perusahaan punya tanggung jawab besar, punya tanggung jawab penuh di dalam memastikan bahwa seluruh proses itu adalah proses yang aman dan nyaman, karena memang di dalam perusahaan itu berbagai sumber daya digunakan, sehingga itu menjadi fokus di dalam hal memastikan lahirnya sanitasi atau wujudnya sanitasi dan higien yang baik di perusahaan atau di industri. Kemudian keamanan dalam perusahaan meliputi bangunan peralatan, ya, kebocoran proses, kemudian bagaimana sanitasi itu diperhatikan seperti penyediaan air bersih,
kemudian pencegahan daripada kontaminasi, sanitasi pada saluran, dan pembuangan bahan sisa. Ini adalah beberapa hal yang amat penting untuk diperhatikan di dalam bagaimana perusahaan menjamin sanitasi dan keamanan. Kemudian mari kita lihat selanjutnya apa yang menjadi lingkup daripada sanitasi itu, ya, setelah tadi perusahaan dan keamanan dan juga bangunan, ya. Bagaimana bangunan tersebut itu dapat menjadi tempat yang memberikan perlindungan kepada karyawan, bukan malah bangunan itu memberi bahaya atau potensi bahaya bagi karyawan. Ini juga mesti menjadi catatan bagi perusahaan untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan yang digunakan dalam proses di seluruh proses di dalam industri, maka itu dipastikan dalam kondisi yang aman, ya. Dia bersifat melindungi karyawan. Peralatan dari faktor lingkungan itu mesti diperhatikan suhu, panas, dan dinginnya. Kemudian pengamanan bangunan tidak hanya memperhatikan keindahan, tapi juga perlu memperhatikan konstruksinya. Bagaimana konstruksinya? Apakah masih kuat, ya? Kemudian berapa umur daripada bangun tersebut, ya, itu juga mesti dilihat, ya, sehingga dia bisa memberikan keamanan dan kenyamanan. Kemudian juga fokus kepada pencegahan terhadap bahaya kebakaran, perlu memperhatikan aliran api atau hal-hal yang dapat mengakibatkan percikan api. Kemudian juga perlu diperhatikan ventilasi. Ya, ini juga menjadi hal yang amat penting, bagaimana arus mobilisasi udara itu juga mesti diperhatikan agar kebutuhan O2 bagi pekerja itu mencukupi. Kemudian juga penerangan juga menjadi penting, karena itu juga memberikan pengaruh yang besar kepada keselamatan dan kesehatan kerja. Begitu juga saluran pipa, ya, itu mesti diperiksa. Kemudian juga adanya kenyamanan bagi pekerja. Kemudian juga ada upaya pencegahan terhadap bahaya arus listrik. Ini hal-hal yang menjadi amat penting untuk diperhatikan dari segi bangunan. Kemudian dari segi peralatan, bagaimana peralatan itu ditempatkan pada tempat yang aman, yang baik, dan juga tepat. Kemudian penggunaan alat sesuai dengan fungsinya. Kemudian pelindung berupa pagar bagi alat yang berbahaya. Bila perlu, itu juga mesti diperhatikan adanya alarm yang memberikan sinyal terhadap berbagai hal yang menjadi hal-hal yang mungkin bisa mengakibatkan bahaya. Jadi alarm itu perlu untuk early warning system supaya para pekerja itu dapat ditangani, ya, atau diberikan keamanan, kenyamanan bagi mereka. Kemudian ada lagi dari segi bagaimana proses daripada produksi itu sendiri. Jadi mesti ada hal-hal yang seperti misalnya kebocoran selama processing. Ini juga perlu diperhatikan, ya. Misalnya kebocoran daripada uap panas, kemudian kap beracun, kebocoran yang dapat menyebabkan kebakaran. Yang ini biasanya sering terjadi dalam perusahaan. Nah, ini perlu pemeriksaan yang rutin, pemeriksaan yang berkala untuk memastikan seluruh proses tersebut dapat dilewati dengan aman dan diperiksa apakah ada kebocoran-kebocoran pada pipa atau aliran apa saja yang menjadi sebab, ya, munculnya bahaya atau ketidakamanan. Kemudian sanitasi dalam industri pangan. Ini dia fokus kepada hal-hal yang menyangkut kepada sanitasi, sehingga perlu ahli atau pakar yang ditempatkan untuk melihat, ya, terutama misalnya pada industri pangan. Dia perlu kepakaran bagi ahli pangan atau ahli sanitasi untuk memastikan bahwa bahan pangan yang aman bagi konsumen dan itu bermutu baik. Hal ini mencakup cara-cara memperlakukan sejak persiapan bahan baku sampai produksi siap pakai dan dipasarkan, di mana selalu diupayakan upaya pencegahan pencemaran selama proses, ya, selama persiapan. Sebelum diproses ada persiapan, itu mesti diperhatikan bagaimana hijinnya, bagaimana kebersihannya, bagaimana keamanannya. Kemudian selama proses diproduksi, kemudian pada penyimpanan dan saat dipasarkan.
Sanitasi sering dikaitkan dengan kebersihan karyawan, ya. Kemudian diperlukan pengarahan terhadap pekerja untuk selalu bekerja dengan bersih. Nah, ini fokus daripada sanitasi dalam industri pangan. Ya, perlu sebuah prosedur yang konkret, yang diperhatikan, kemudian ditangani oleh ahli sanitasi, terutama pada industri pangan, untuk memastikan seluruh proses sebelum menghasilkan sebuah produk di persiapan, kemudian bagaimana produk itu diproduksi, kemudian disimpan, sampai kemudian dipasarkan atau didistribusi dalam kondisi yang jauh daripada terkontaminasi dengan hal-hal atau bahan-bahan yang tidak diinginkan. Kemudian apa yang menjadi urgensi, ya? Kalau kita lihat tadi, itu begitu penting memastikan sanitasi di lingkungan industri. Oleh karena itu, menjadi penting untuk sebuah upaya untuk membuat standarisasi, ya, standarisasi tentang bagaimana sanitasi dunia industri itu mesti diwujudkan. Dan apa yang menjadi urgensinya, apa yang menjadi latar belakang daripada mestinya standarisasi sanitasi dunia industri. Yang pertama adalah semakin banyak perusahaan yang muncul saat ini, ya, di mana pertumbuhan penduduk dan demand masyarakat terhadap berbagai bahan atau berbagai produk itu sangat meningkat, ya. Oleh karena itu munculnya banyak perusahaan-perusahaan yang menjawab kebutuhan tersebut, ya, sehingga dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang berada pada lingkup industri, maka ini akan memberikan sebuah isu terhadap pencemaran lingkungan yang apabila ini tidak ada standarisasi, maka ini akan berbahaya bagi lingkungan, di mana perusahaan-perusahaan tidak punya sebuah standar untuk memastikan adanya atau wujudnya sanitasi di dunia industri. Oleh karena itu, memerlukan sebuah standarisasi untuk menjaga kesehatan lingkungan perusahaan. Kemudian mari kita lihat apa yang ada di dalam sanitasi industri. Kita berawal daripada melihat sebuah terminologi atau pengertian daripada sanitasi industri yang tadi sudah kita juga singgung. Kalau kita melihat lebih jauh, sanitasi industri adalah sebuah upaya atau usaha kesehatan lingkungan perusahaan yang juga bisa menjadi sebuah usaha untuk memperbaiki dan mengoptimumkan lingkungan hidup perusahaan agar menjadi media yang baik untuk mewujudkan kesehatan yang optimum bagi manusia yang beraktivitas dalam lingkungan perusahaan tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana upaya itu difokuskan kepada bagaimana memodifikasi lingkungan, bagaimana membuat lingkungan yang aman dan nyaman agar wujudnya sebuah keamanan, kemudian wujudnya sebuah suasana kerja yang amat baik, ya, pada perusahaan tersebut. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana sumber daya yang digunakan itu seperti manusia atau para pekerja itu dapat dijamin kesehatan, dapat dijamin keselamatan mereka, sehingga itu akan mampu melahirkan produk-produk yang berkualitas dan memenuhi standar daripada sanitasi itu sendiri. Kemudian mari kita lihat lagi bagaimana sanitasi ini melingkupi berbagai hal yang mesti diperhatikan, ya. Kalau kita melihat secara umum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada sanitasi, ya. Ada sanitasi air, ada sanitasi limbah, ya. Misalnya pada sanitasi air, kita juga perlu memperhatikan sumber airnya, kemudian siklus airnya, kemudian apa syarat-syarat air bersih. Nah, 3 hal yang amat penting kalau kita mau fokus pada sanitasi air. Kemudian kalau kita melihat pada sanitasi limbah, ada 2 kajian yang juga mesti diperhatikan. Yang pertama adalah sanitasi buangan sampah, ya. Kemudian sanitasi buangan air limbah. Jadi kalau kita perhatikan ada 5 fokus di dalam hal sanitasi, baik sanitasi air maupun sanitasi limbah. Ada sumber air, ada siklus air, ada cara air bersih, ada sanitasi buangan sampah, dan sanitasi buangan air limbah. Baik, kita lanjutkan.
melihat apa yang menjadi tujuan di dalam sanitasi industri. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Ya, ini fokus kepada bagaimana memanage penggunaan sumber daya yang tepat. Ya, kemudian pengurangan buangan limbah perusahaan yang merugikan lingkungan. Kita tahu bagaimana perusahaan-perusahaan punya limbah daripada industri yang mesti dikelola dengan baik. Kalau tidak, maka akan memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat sekitar ataupun lingkungan sekitar. Dan ini amat berbahaya. Kemudian peningkatan dan kepedulian jajaran organisasi bagi kesehatan kerja karyawannya dengan menyediakan alat-alat perlindungan. Nah, kalau tadi fokusnya bagaimana memberikan keamanan bagi lingkungan, ini juga menjadi fokus yang amat penting adalah bagaimana memastikan para karyawan atau para pekerja di kalangan industri dalam kondisi yang sehat, ya, sehingga perlu diperhatikan apa yang menjadi syarat-syarat supaya wujudnya kesehatan tersebut seperti apa, memastikan alat-alat perlindungan diri bagi para pekerja itu menjadi catatan di dalam hal bagaimana perusahaan itu memastikan. Kemudian meningkatkan kualitas produksi perusahaan tersebut. Tentu sebuah produk yang tadi kita lihat ada beberapa tuntutan masyarakat yang salah satunya adalah bahwa produk tersebut itu aman dan bersih, ya, sehat, bernilai gizi dan jauh daripada terkontaminasi dengan kuman atau hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, ini beberapa tujuan daripada sanitasi industri. Ada 4 tujuan besar, ya, baik pada bagaimana memastikan efisiensi penggunaan sumber daya, kemudian bagaimana memastikan lingkungan yang tidak merugikan, kemudian bagaimana memastikan kesehatan para pekerja, kemudian bagaimana memastikan kualitas produksi perusahaan tersebut. Nah, baik, kita lihat apa yang mesti dilakukan, ya, intervensi apa yang mesti dilakukan oleh perusahaan di dalam hal mencegah atau mengurangi terpaparnya penyakit, ya, dari berbagai sisi. Yang pertama adalah bagaimana perusahaan membuat perencanaan infrastruktur dan manajemen. Nah, ini juga mesti diperhatikan bagaimana tadi juga sudah kita singgung tentang keamanan daripada bangunan. Jadi mesti ada perencanaan infrastruktur yang prasarana dan sarana tersebut itu di-manage di dalam persiapan yang amat baik, ya, dan memperhatikan situasi-situasi lingkungan sekitar sehingga melahirkan sebuah bangunan atau mewujudkan sebuah bangunan yang cukup baik, ya. Kemudian dari segi manajemen ini juga perlu struktur untuk memastikan bahwa proses-proses tersebut itu dapat dipastikan. Kemudian penyediaan air bersih. Nah, bagaimana memastikan air bersih itu dapat disediakan dengan baik. Kemudian pembuangan tinja dan air limbah. Ini juga mesti diperhatikan. Kemudian juga bagaimana penanganan sampah perkotaan atau sampah industri. Kemudian juga aliran atau drainase perlu diperhatikan. Kemudian juga pengendalian faktor penyakit, ya. Dan terakhir adalah bagaimana menyediakan fasilitas pencucian untuk keperluan perorangan dan domestik. Ini beberapa hal yang mesti dipikirkan atau dikelola dengan baik oleh perusahaan. Jadi ada perencanaan infrastruktur, ada penyediaan air bersih, ada pembuangan tinja dan air limbah, ada bagaimana penanganan sampah perkotaan dan industri, ada bicara tentang drainase, ada pengendalian faktor penyakit dan penyediaan fasilitas pencucian untuk keperluan perorangan dan domestik. Baik, kita lanjut. Bagaimana kajian-kajian yang menjadi sanitasi itu amat penting untuk diwujudkan di perusahaan. Ada berbagai kajian di sini yang bisa kita lihat, seperti misalnya sebuah studi Bank Dunia yang disebarluaskan pada bulan Agustus 2008 yang menemukan bahwa kurangnya akses terhadap sanitasi yang menyebabkan yang pertama adalah biaya finansial dan ekonomi yang berat bagi ekonomi Indonesia.
Kemudian sanitasi yang buruk termasuk kebersihan yang buruk menyebabkan sedikitnya 120 juta penyakit dan 50.000 kematian setiap tahun. Kemudian dengan dampak ekonominya senilai lebih daripada 3,3 miliar dolar Amerika Serikat ya per tahun. Kemudian sanitasi yang buruk juga menjadi penyumbang signifikan daripada polusi. Ini hal-hal yang menjadi akibat daripada bagaimana sanitasi itu tidak menjadi hal untuk diperhatikan sehingga mengakibatkan memberikan dampak yang dia bersifat global. Kemudian mari kita lihat lagi tentang bagaimana sistem pengolahan air ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam sistem pengolahan air. Ada pengolahan secara alamiah, ada pengolahan dengan menyaring, ya, ada pengolahan dengan menambah zat kimia, ada pengolahan dengan mengalirkan udara, kemudian pengolahan dengan memanaskan sampai mendidih. Jadi beberapa cara di dalam pengolahan air yang mungkin perusahaan bisa memilih salah satu atau menjalankan beberapa intervensi atau sistem pengolahan ini untuk memastikan bahwa air dapat disediakan dengan baik dan bersih. Kemudian bagaimana sanitasi pembuangan sampah? Ya, sanitasi pembuangan sampah, kita bisa melihat bahwa sampah adalah semua zat benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik yang berasal daripada rumah-rumah maupun sisa-sisa daripada proses industri. Sampah ini dapat dibagi menjadi garbage dan rubbish. Garbage adalah sisa-sisa pengolahan ataupun sisa makanan yang telah membusuk. Rubbish adalah bahan-bahan sisa pengolahan yang tidak membusuk. Rubbish ada yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, dan ada juga yang tidak mudah terbakar seperti kaleng dan kawat. Nah, ini dua model sampah secara umum ya. Mari kita lihat pengolahan sampah. Bagaimana pengolahan sampah itu dapat dilakukan dengan baik yang meliputi pengumpulan, bagaimana mengumpulkan sampah, kemudian proses pengangkutan ya, sampah dengan pemusnahan atau pengolahan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Yang mesti diperhatikan di sini adalah bagaimana mengupayakan sampah tersebut tidak menjadi penyebab lahirnya penyakit ya, dan memastikan lingkungan dalam kondisi yang aman dan nyaman. Kemudian beberapa hal yang juga mesti menjadi catatan di dalam pengelolaan sampah ya. Yang pertama adalah pengolahan dan pengangkutan sampah. Pengumpulan sampah adalah menjadi tanggung jawab dari masing-masing rumah tangga atau industri atau institusi yang menghasilkan sampah. Siapapun yang menghasilkan sampah itu mesti bertanggung jawab ya di dalam hal bagaimana sampah itu tidak menjadi bahan yang menyebabkan penyakit. Oleh sebab itu ini harus ya, semuanya harus membangun tempat khusus untuk mengumpulkan sampah. Jadi para industri, para perusahaan, rumah tangga atau siapapun yang menghasilkan sampah, dia wajib mempunyai tempat untuk mengumpulkan sampah. Kemudian dari masing-masing tempat tersebut diangkut ke tempat penampungan akhir sehingga tidak mengakibatkan sampah berceceran atau sampah itu menjadi hal yang amat tidak disukai oleh masyarakat karena dia tidak dikelola dengan baik dan merugikan banyak orang. Kemudian pemusnahan dan pengolahan sampah dengan cara ditanam atau landfill, yaitu pemusnahan sampah dengan membuat lubang ya di tanah, kemudian sampah dimasukkan dan ditimbun. Biasanya ini sampah-sampah yang memang dia dapat terurai. Kemudian juga dapat dilakukan dengan dibakar atau incineration. Ini ada insinerator ya, sebuah alat yang digunakan untuk membakar sampah, yaitu memusnahkan sampah dengan jalan membakar sampah. Pembakaran sampah ini harus dilakukan dengan baik sebab bila tidak asapnya akan mengotori udara, dia akan mengakibatkan pencemaran. Kemudian bila tidak terbakar sempurna, sisanya akan berceceran ke mana-mana. Makanya juga mesti dilakukan dengan baik karena dia juga akan mengakibatkan masalah lainnya seperti pencemaran, dan bila itu tidak sempurna terbakar, dia akan mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan tercemar. Baik, mari kita lihat misalnya bagaimana juga bahwa sampah itu juga dapat diolah menjadi berguna.
ya, bukan seperti gerbek in, gerbek out misalnya, bagaimana sampah masuk tetapi yang keluarnya itu zat-zat yang berguna, ya, bisa digunakan seperti pupuk misalnya, ya, jika dijadikan sebagai kompos, yaitu pengolahan sampah menjadi pupuk kompos khususnya untuk sampah organik seperti daun-daunan, sisa makanan dan sampah lain yang membusuk. Ya, ini juga memberikan manfaat, ya, bagaimana kita mengolah sampah-sampah yang organik untuk digunakan di dalam hal memelihara tanaman untuk lebih baik. Kemudian ada juga di proses yang dikenal dengan recycling atau daur ulang. Cara ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah, maka sampah-sampah yang masih dapat digunakan diambil lagi seperti kertas-kertas, ya, logam dan sebagainya, dan dari benda ini dapat dihasilkan benda-benda baru yang berguna. Nah, ini seperti ada beberapa botol yang kemudian diolah menjadi barang-barang yang unik atau barang-barang yang bisa digunakan kembali. Ini kayaknya ini seperti sebuah kreativitas, ya, yang mesti dilakukan di dalam hal pengolahan sampah, terutama pada sampah-sampah yang itu recyclingnya atau daur ulangnya dapat digunakan. Kemudian pengolahan limbah, ya, bagaimana ini menjadi amat penting bagi perusahaan, bagi industri, karena kalau tidak ini akan membuat ketidaknyamanan, akan memberikan bahaya bagi lingkungan sekitar. Misalnya limbah padat itu ada yang berbentuk organik, ya, dia tidak berbahaya seperti kompos, biogas atau kombinasi keduanya. Ada juga yang non organik seperti tadi, yang bisa didaur ulang, kemudian bisa juga dibakar dengan insinerator. Yang paling menjadi penting adalah limbah padat yang itu termasuk kepada B3 atau bahan-bahan yang berbahaya. Dan ini perlu dilakukan perlakuan khusus, ya. Boleh jadi dengan pembakaran atau dengan menggunakan insinerator, ada beberapa perlakuan khusus sehingga bisa memastikan bahwa limbah padat atau limbah B3 ini tidak menjadi sebab, ya, tidak menjadi sebab wujudnya keadaan yang tidak baik atau menjadi penyebab lahirnya hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kemudian mari kita lihat misalnya bagaimana sanitasi pembuangan air limbah, ya. Bagaimana air limbah itu dikelola dengan baik, kalau tidak maka juga akan memberikan pencemaran yang sangat besar bagi lingkungan, ya. Air limbah adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Oleh karena itu, ini juga perlu sekali diperhatikan bagaimana pembuangan atau proses pembuangan air limbah itu sendiri aman, ya. Kemudian pengolahan limbah cair. Bagaimana limbah-limbah cair itu juga menjadi amat penting untuk difokuskan, terutama pada dunia industri, ya. Ada yang berbentuk padatan, oleh karena itu ini perlu dilakukan primary treatment atau treatment primer, ya, menggunakan filter atau ada tangki sedimentasi atau juga bisa menggunakan koagulator. Ada yang dia berbentuk organik atau bahan organik, maka ini perlu dilakukan dengan secondary treatment, ya, reaktor lumpur aktif dan reaktor anaerobik, sehingga ini juga bisa menghasilkan pupuk yang baik. Kemudian juga ada berbentuk selain keduanya atau lain-lain, ini juga perlu dilakukan tertiary treatment, ya, dengan menggunakan zat kimia dan bakteri, sehingga limbah-limbah cair ini pun tidak akan memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan sekitar. Ini menjadi fokus di dalam dunia industri. Kemudian mari kita lihat tentang prinsip dasar higien dan sanitasi. Yang pertama adalah program higien dan sanitasi itu mencakup semua aspek produksi dan pengolahan produk pangan. Jadi mencakup semua produksi, semua aspeknya, ya. Tadi sudah kita bahas bagaimana persiapan, kemudian pengolahan menjadi sebuah produksi, penyimpanan, sampai dengan terdistribusi. Kemudian program higien juga meliputi higien para pekerja. Ini tidak saja memastikan kualitas barang yang aman, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana pekerja dalam kondisi yang aman,
ya, tentang kesehatan dirinya, kesehatan umum, makanya perlu pemeriksaan yang berkala ya terhadap pekerja untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi yang sehat jiwa dan sehat raganya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kebersihannya, ya, sisi individu tersebut, ya, ini mencakup fisik daripada para pekerja dan juga berbagai perlengkapan-perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa para pekerja dalam kondisi yang aman. Yang ketiga adalah program sanitasi itu sendiri, ya, itu mencakup daripada rumah tangga, ya, atau industri umum sampai dengan penanganan limbah dan fasilitas umum. Jadi sanitasi ini sangat luas sekali yang pada akhirnya adalah bagaimana memastikan, ya, lingkungan pekerja, produk yang dihasilkan dalam kondisi yang aman. Kemudian bagaimana juga kita bicara tentang higien pekerja, ya. Apa yang menjadi syarat-syarat daripada higien pekerja? Misalnya, setiap pekerja yang terjangkit penyakit menular tidak diperkenankan untuk bekerja karena ini berbahaya. Berbahaya bagi produksi, juga berbahaya bagi pekerja yang lain. Kemudian pekerja yang menderita luka terbuka, terbakar, dan infeksi bakteri lainnya tidak diperkenankan bekerja di ruang pengolahan. Nah, ini juga menjadi penting, ya, karena ini akan mengganggu dan membuat bahan-bahan lain terkontaminasi. Kemudian pekerja wajib mencuci tangan dengan air bersih setelah dari kamar mandi atau WC. Makanya tadi perlu adanya wastafel atau tempat mencuci tangan yang dapat diakses dengan mudah oleh para pekerja. Kemudian pekerja dilarang meludah di lingkungan pengolahan pangan. Ini menjadi perilaku yang perlu diperhatikan oleh seluruh para pekerja. Kemudian pekerja melakukan pemeriksaan umum atau berkala atau reguler setiap 6 bulan sekali. Maka ini menjadi syarat-syarat bagaimana memastikan pekerja dalam kondisi yang sehat dan berproduksi dengan baik. Baik, kemudian bagaimana tentang kebersihan tangan? Nah, tadi sudah kita perhatikan, ini menjadi amat penting dan perlu diperhatikan. Setiap pekerja harus mencuci tangan sebelum mulai bekerja. Kemudian pekerja yang menderita luka di tangan tapi bukan infeksi boleh bekerja tetapi harus pakai sarung tangan karet dan disarankan tidak memakai cat kuku. Kemudian tangan harus selalu dicuci kembali setiap kali selesai melakukan atau memegang sesuatu yang tidak saniter. Artinya kira-kira diperhatikan bila kita memegang barang-barang yang tidak bersih atau memang ragu tentang kebersihannya, maka mesti dilakukan pembersihan ulang terhadap tangan atau mencuci tangan. Kemudian pekerja diharuskan menggunakan penutup mulut ketika sedang bekerja yang mungkin akan batuk atau bersin secara tiba-tiba, dan tangan harus dicuci kembali setelah menggunakan atau digunakan untuk menutup mulut. Ya. Kemudian pekerja harus menjaga kebersihan tangannya dengan tidak menggunakannya untuk membersihkan mulut, hidung, atau anggota badan lainnya ketika sedang bekerja. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya para pekerja berada dalam kondisi yang optimum dan tidak menjadi penyebab terkontaminasi kuman terhadap zat-zat lainnya atau terhadap benda-benda lainnya. Nah, kemudian beberapa perlengkapan pekerja yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah setiap pekerja harus menggunakan pakaian yang bersih, sopan, putih atau terang. Ya, pekerja di pabrik pengolahan pangan tidak diperkenankan menggunakan jam tangan, kalung, anting, cincin, dan benda lain yang mudah putus atau hilang. Kemudian pekerja hendaknya menggunakan pakaian dengan ukuran yang pas, tidak terlalu besar. Ya. Jika disediakan pakaian seragam, maka hendaknya pakaian tersebut digunakan tidak mempunyai saku. Ya. Kemudian selama bekerja di bagian pengolahan pangan, tidak diperkenankan menggunakan kaos singlet. Pekerja hendaknya selalu menggunakan topi, jaring, atau penutup rambut lainnya. Kemudian pekerja tidak diperkenankan berkuku panjang. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dari segi perlengkapan pekerja. Kemudian mari kita lihat lagi tentang tata tertib dan kebiasaan-kebiasaan lain yang menjadi hal yang amat penting untuk diperhatikan untuk memastikan dalam kondisi yang aman dan nyaman dalam lingkungan industri. Yang pertama adalah
tentang perilaku merokok. Ini tidak diperkenankan ya selama bekerja, perilaku merokok itu dinampakkan atau dilarang merokok ya. Kemudian dilarang juga makan dan minum selama proses pekerjaan itu dilakukan. Kemudian pekerja dilarang mengorek hidung dengan tangan, mencium atau mencicipi pangan yang sedang diolah. Kemudian yang ketiga, jika ada ruang khusus untuk merokok, jagalah selalu kebersihannya. Kemudian barang-barang yang tidak berhubungan dengan proses pengolahan agar disingkirkan dari ruang pengolahan. Kemudian jika pekerja sakit, segeralah melapor kepada pengawas atau berobat ke dokter. Kemudian pekerja dilarang menginjak, duduk ataupun tidur di atas bahan baku, ya. Kemudian pekerja di bagian lain harus mencuci tangan jika akan memasuki ruangan atau ruang pengolahan. Ini merupakan tata tertib umum yang mungkin bisa di-customize atau bisa diadopsi, kemudian disesuaikan dengan lingkungan kerja industri masing-masing perusahaan. Kemudian mari kita lihat lagi tentang bagaimana memastikan tentang hadirnya sebuah ruangan dengan kualitas udara yang baik, ya. Kemudian beberapa hal yang amat penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah untuk kebutuhan O2 bagi penghuni dari ruangan. Jadi para pekerja mempunyai kebutuhan O2 yang cukup, ya, sehingga ini juga mesti diperhatikan bagi kalangan industri. Yang kedua, untuk menghilangkan bau yang mengganggu dalam ruangan, sehingga perlu sebuah mobilisasi daripada udara atau ventilasi. Kemudian untuk memelihara keseimbangan temperatur dan kelembaban dalam ruangan, ini juga penting, ya, tentang bagaimana memastikan suhu dalam kondisi yang normal. Kemudian untuk mengendalikan debu dan kontaminan dalam ruangan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang memang ini menjadi penting untuk dilakukan, ya, memastikan adanya ventilasi yang cukup di dalam hal memastikan udara itu tetap baik. Nah, ini beberapa hal yang didapat dilakukan di dalam memastikan ventilasi dalam kondisi yang baik. Yang pertama adalah ventilasi umum atau general ventilation. Adalah proses pertukaran udara yang terkoneksi dari satu ruang kerja melalui saluran buangan dan pemasukan udara selalu segar melalui saluran masuk. Ya, ini penting. Kemudian ada ventilasi lokal setempat, ya, adalah sebuah proses penghisapan dan pengeluaran udara terkoneksi secara serentak dari sumber emisi atau pancaran sebelum udara terkoneksi menyebar ke seluruh ruangan kerja. Kemudian mari kita lihat lagi yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana mewaspadai, ya, faktor. Ya, bagaimana kita melakukan pengawasan kepada faktor. Ini perlu sebuah usaha-usaha pencegahan yang berfokus kepada kesehatan lingkungan, sehingga perlu adanya pemberatasan secara fisik dan mekanis, secara biologis dan secara kimia terhadap faktor dan bibit-bibit penyakit lainnya yang dapat mengakibatkan masalah, ya, yang dapat masuk melalui kulit, selaput, lendir atau menjadi makanan atau terkontaminasi dengan makanan, sehingga ini akan menjadi amat berbahaya bagi manusia itu sendiri. Sehingga perlu diperhatikan dari mana-mana saja sumber penyakit itu, ya, sehingga pengawasan terhadap faktor menjadi agenda penting dan itu mesti dilakukan dalam waktu yang berkala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, tadi sudah kita bahas, ya. Saya kira slide ini adalah slide terakhir tentang bagaimana penguasaan faktor yang tadi sudah kita perhatikan, bagaimana perusahaan memastikan lingkungan kerja dalam kondisi yang baik, kemudian memastikan bagaimana proses pengolahan produksi dari awal persiapan, kemudian bagaimana proses itu dilakukan, kemudian bagaimana penyimpanan makanan atau penyimpanan produksi aman, kemudian sampai kepada bagaimana produksi tersebut itu didistribusi ke pasar, sehingga diharapkan para masyarakat dapat mengkonsumsi produksi itu dengan kondisi yang aman. Selain itu juga perlu diperhatikan tentang faktor, ya, atau sumber-sumber penyakit yang berasal daripada lingkungan itu sendiri, sehingga ini juga perlu pengawasan
Dengan demikian maka lahirlah sebuah industri yang aman, kemudian nyaman bagi pekerja dan bagi semua orang yang berhubungan dengan industri tersebut. Demikian yang dapat disampaikan di dalam materi ini. Semoga memberikan pelajaran atau pengetahuan sedikit tentang bagaimana sanitasi dan higien di industri. Saya kira selanjutnya adalah perlu adik-adik sekalian untuk membaca banyak literatur, karena ini hanya sebagai pengantar untuk melakukan elaborasi terhadap pengetahuan kita tentang sanitasi dan higien di industri. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.